Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel YouTube Travel Blow On. Terima kasih para penonton yang telah mensubscribe channel YouTube saya. Para penonton pasti sehat, sukses, lancar, berkah. Allahumma amin. Nah, saya akan menjelaskan tentang sedekah. Bukan saya menggurui para penonton dan bukan sok pintar, dan masalah hasil dan tidaknya balik lagi ke diri kita masing-masing dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ya namanya juga beda, habisnya beda, nasibnya beda, masalahnya beda, dan dosanya beda-beda itu. Jadi balik lagi ke diri kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi saya yakin, seyakin-yakinnya dengan sedekah kita bisa merubah nasib kita. Saya lagi semangat banget. Coba bayangin deh, atas ridho Allah dengan sedekah bisa merubah nasib kita itu, kalau mau mempraktekin sedekah. Sekarang gini, saya yakin dalam hidup Anda hingga detik ini udah sering mendengar satu kata yang namanya sedekah. Sebentar, saya nggak perlu panjang membahas sedekah itu, karena pemirsa sudah tahu yang namanya sedekah itu. Yang ingin saya tanyakan adalah, pemirsa selama ini tahu nggak sih gimana cara merubah hidup menggunakan sedekah itu? Tahu nggak? Kalau jawabannya tahu, saya tanya lagi, mohon maaf itu, yang pemirsa tahu itu prakteknya atau teorinya doang? Jujur deh itu. Nah, kalau pemirsa mulai mengangguk-anggukan kepala sedikit, berarti benar ya tebakan saya itu, bahwa selama ini diri kami sering mendengar sedekah, tapi tahu teorinya doang, prakteknya bingung itu. Bagaimana caranya supaya hasilnya bisa dahsyat? Ini nih yang merupakan emas di video ini itu. Sekarang langsung aja saya kasih tahu ya, bagaimana kisah sedekah bisa merubah hidup saya dan bagaimana prakteknya itu. Oke, gini pemirsa, saya juga dulu sama seperti pemirsa itu, sering membaca topik itu tentang sedekah, sering menonton video termasuk ceramah tentang sedekah itu, tapi bingung tuh sebenarnya sedekah yang betul itu seperti apa sih itu. Bahkan jujur ya itu, kadang maaf kalau disuruh sedekah itu gede atau sedekah ekstrim gitu, perasaan berat ya itu. Dan pertanyaannya, bener enggak itu ya sedekah ini bisa merubah hidup saya itu? Pengen sih, tapi nanti saya jadi
pamrih lagi itu, pengen sih tapi kok nggak masuk akal ya pertanyaannya. Itu selalu hadir dalam pikiran kita, bener kan? Nah, itu yang membuat pemirsa sedikit senyum itu. Sekarang gini, saya akan langsung kasih tahu yang membuat sedekah kita jadi berhasil dan memberikan hasil maksimal itu. Satu hal yang membuat seseorang itu sedekah jadi powerful itu, yaitu mengakui bahwa hukum Allah tentang sedekah itu luar biasa. Katakan bersama dengan saya, hukum Allah mengenai sedekah itu luar biasa pemirsa itu. Semua dalam semesta raya ini bisa kita pelajari, bahkan dalam keyakinan saya ini sebagai orang muslim, ayat-ayat Allah itu ada dua itu. Yang pertama tertulis di kitab suci Al-Quran, yang kedua nih yang kamu lihat, apapun keyakinan pemirsa, ayat kedua itu adalah berupa peristiwa alam, fenomena alam itu, yang kalau kita peka kita bisa tahu maksud dari Allah itu apa dari kejadian per kejadian, termasuk sedekah pemirsa. Hukum Allah mengenai sedekah luar biasa itu. Saya jelasin kenapa begini pemirsa itu. Sadar nggak sih kalau uang yang masuk dalam rekening bank dan pemasukan kita itu, berapapun jumlahnya, itu sebenarnya harus dikeluarkan. Saya ulangi, berapapun penghasilannya, uang yang masuk ke pemirsa, baik itu sedikit ataupun besar, itu sebenarnya harus dikeluarin. Kenapa mas? Karena kalau nggak dikeluarin nanti rezekinya kita mati. Loh mas, sebentar, kok bisa bilang begitu? Penjelasannya, logisnya gimana mas? Tolong jelasin itu. Nih penjelasannya, logisnya biar kamu percaya kalau kita ingin mengetahui sedekah, pemirsa harus tahu yang namanya sedekah itu sama seperti bernapas. Nah, sekarang ayo kita praktekin ya. Tadi saya bilang itu pemirsa harus praktek ini kalau mau berubah itu. Siap, saya minta tolong sekarang juga. Sekarang juga saya minta tolong itu. Pemirsa ambil napas dalam-dalam. Ayo 1, 2, 3. Ambil napas dalam-dalam itu. Jangan dibuang dulu itu. Jangan dibuang. Pokoknya jangan dibuang. Tahan. Jangan dibuang itu. Nah, nggak enak kan? Masih tahan, masih tahan nggak itu? Nah, jangan dibuang. Nggak enak kan itu. Oke, buang. Nah, sekarang saya tanya, kenapa ketika pemirsa mengambil napas tadi harus dibuang itu? Loh iya mas, itu sudah ketentuan yang maha kuasa mas. Kalau kita napas itu selain menghirup harus mengembuskan atau membuang oksigen itu supaya kita bisa hidup. Itulah namanya pernapasan. Nah pemirsa, sadar enggak sih kalau sedekah itu
seperti napas. Sekarang bayangin, kalau kita cuma menghirup oksigen kayak tadi, kemudian kita tidak mengeluarkannya, rasanya enak enggak? Enggak enak kan? Sesak, bahkan membuat kita mati. Sama seperti rezeki pemirsa itu. Sadar enggak sih kalau Allah ngasih petunjuk mengenai rezeki kita melalui pernapasan loh. Kita bernapas itu harus masuk dan keluar, harus menghirup dan menghembuskan. Itu sama seperti rezeki. Kalau rezeki mau hidup, jangan cuma terima duit doang terus udah, lanjutin seperti proses pernapasan. Ada uang masuk, rezeki masuk, keluarin, jangan disimpan. Itu nanti rezeki kita mati. Nah ini loh, ini dibutuhkan kepekaan supaya kita bisa tahu. Iya mas, ya benarnya juga peristiwa napas kita sama seperti rezeki. Ya mas, kalau kita bernapas itu menghirup dan menghembuskan. Kalau cuma menghirup, kita mati itu. Betul, sama kayak rezeki. Rezeki itu jangan cuma diterima, ada bagian orang lain harus kita keluarin. Itu wajib kalau bagi saya, supaya rezeki kita pemirsa hidup. Tuh, masuk akal kan? Nah ini pengetahuan yang saya belum pernah dijelasin itu. Kalau kita tidak tahu ilmu dasar ini yang membuat sedekah kita jadi berat. Seandainya kita tahu, oh iya bener loh, ini loh, sekarang kalau mau mulai detik ini pemirsa sudah sadar, saya akan memberi tahu kepada pemirsa itu gimana caranya supaya bersedekah efeknya ridho Allah dahsyat banget. Kita bersedekah selalu proses pernapasan. Saya pengen tanya ke pemirsa, napas yang sedikit atau napas yang dalam? Itu betul, napas yang dalam sama seperti sedekah. Kalau sedekah pemirsa ingin dahsyat balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu sedekah. Kan hal-hal barang yang pemirsa cintai itu. Saya ulangi, sepertinya kita bernapas paling dalam, paling nikmat itu adalah yang paling dalam. Sedekah yang paling dahsyat adalah menyedekahkan uang atau barang yang benar-benar pemirsa lagi cinta-cintanya itu. Tuh barang lagi suka-sukanya itu. Tuh duit ini dahsyat. Betul deh. Boleh pemirsa praktekin contoh itu. Misalkan sekarang di dompet pemirsa itu. Lihat baik-baik sekarang. Ayo lihat dompetnya, bener, ambil dompetnya sekarang itu. Coba deh lihat di dompet pemirsa itu ada berapa duitnya itu. Berapapun dompet itu isinya pemirsa, itu sebenarnya orang kaya itu, karena ada loh orang yang lebih miskin dari pemirsa itu selalu ada itu. Nah sekarang coba lihat lembaran uang kertasnya itu. Ya saya nggak tahu duitnya pemirsa berapa, tapi saya pengen pemirsa jujur ya,
itu. Lembaran-lembaran uang kertas yang ada di dompet pemirsa itu saat ini jujur pada saya, lembaran yang paling besar nilainya itu berapa? Lihat dompetnya, ada banyak lembaran itu. Tuh ya, nilainya yang paling besar berapa itu? 20.000, 50.000 atau 100.000. Sekarang saya minta tolong ambil, kita praktekin ya, ambil selembar uang yang nilainya paling besar tadi, harus jujur, ini nggak boleh bohong itu. Ambil selembar. Oke, sekarang uang yang nilainya paling besar itu kan sebenarnya pemirsa lagi cinta-cintanya itu. Nggak mungkin orang itu sebenarnya nggak cinta dengan duit itu, nggak mungkin. Nggak ada orang nggak cinta dengan duitnya, betul? Nah, sekarang pemirsa sudah memilih lembaran yang paling besar nilainya itu dari dompet itu. Sekarang saya tanya sama kamu, ikhlas enggak? Seandainya uang ini saat ini juga pemirsa sedekahkan, ikhlas enggak ikhlas? Pemirsa jawabnya itu ikhlas mas, alhamdulillah. Nah, bagaimana dengan saya mas? Jujur mas, ikhlas enggak ikhlas? Bukan apa-apa itu, maaf hutang saya banyak mas, baru gajian mas itu, saya baru aja nih pegang uang komisi mas, susah loh mas cari klien zaman sekarang itu, ini mau jatuh tempo bayar hutang mas. Nah, masa mau disedekahin mas? Nggak mungkin. Nah, ini semakin diri kita sayang sama duit, semakin bagus duit itu untuk disedekahkan. Saya ulangi, kuncinya semakin kita sayang sama tuh duit untuk disedekahkan, semakin baguslah. Seharusnya uang itu atau barang itu kita sedekahkan. Ingat kata saya, sedekah yang dahsyat adalah sedekah akan sebuah uang atau barang yang paling kamu cintai, lagi cinta-cintanya. Kalau pemirsa benar-benar ingin merasakan sedekah itu, duit semakin di pemirsa rela nggak rela paksain dan lihat hasilnya. Ketika memutuskan untuk menolong makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan uang yang paling kita cintai, di situ efeknya bisa berlipat ganda. Silakan pemirsa coba, pasti manjur. Yakin pemirsa, itu pasti manjur, karena dengan sedekah dari pemirsa, orang itu bisa tersenyum, bisa mendoakan dan lain-lain, dan pasti balasannya itu yakin itu, entah itu balasan ide, pikiran, atau pinjaman, atau pasti dipermudah. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf kurang lebihnya, bukan saya sok pintar atau menggurui, cuman saya niatnya berbagi, itu berbagi, niatnya berbagi. Masalah manjur dan tidaknya balik lagi ke diri kita masing-masing, itu namanya juga beda, lebihnya juga beda, dosanya beda, pahalanya beda. Itu sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.